Mantap. Kita akan mengulas tentang gerak parabola, gerak peluru yang beberapa teman-teman atau bahkan banyak yang bingung cara ngerjain gerak parabola. Jadi yang masih bingung atau yang ingin paham bisa simak ini sampai selesai. Semoga bisa semakin paham. Jadi gini, ini ada bola dilemparkan dari sebuah gedung setinggi ini. Nah, apabila kecepatan awal bola ini, sudut elevasinya ini, tentukan tinggi maksimum bola, lama waktu bola di udara, jarak bola terjauh. Ini ada nyamuk, nyamuk ya. 3 pertanyaan itu yang sering kali muncul di gerak parabola. Nah, sekarang kita buat ilustrasinya. Sap ini gedungnya gitu ya. Gak apa-apa miring ya. Jangan sih gini ya. Ini tanahnya. Ini bolanya. Kemudian kecepatan awalnya 40, 30 derajat dari sudut mendatar, berarti ini ada ke sana lah kira-kira ya. V0-nya. Oke, di sini 30 derajat. Kan dia nanti gerakannya akan begini, parabola. Karena dia berada di ketinggian tertentu, maka ini masih akan lanjut sampai ke tanah. Disinilah jarak terjauh. Nah, kalau teman-teman modelnya soalnya nggak gini dan mengandalkan rumus cepet, pasti nggak bisa, pasti salah. Karena rumus cepet itu hanya bisa digunakan dalam kondisi tertentu. Kalau udah ada ketinggian awal kayak gini, maka semuanya berubah. Nah, mending kalian pahami saran saya ini saja, pasti bisa mengerjakan semua model soal. Jadi gini, di gerak parabola itu ada 2 jenis gerakan, ada sumbu X, ya kan? Ada gerakan di sumbu Y. Yang di sumbu X dia itu gerakannya GLB, gerak lurus beraturan. Oke ya. Berarti dia cuma punya hubungan persamaan ini aja. X jarak mendatarnya itu sama dengan kecepatan di sumbu X dikali T. Sedangkan kecepatan di sumbu X ini selalu konstan karena GLB dan nilainya itu adalah V0 dikali cos sudut mendatarnya berapa. Ini sedangkan yang di sumbu Y itu adalah gerakan GLBB tetapi di arah vertikal. Berarti nilai percepatannya sama dengan minus G. Kenapa minus G? Karena G itu arahnya ke bawah dan kita buat kesepakatan tanda bahwa yang ke atas itu sumbu Y positif, semuanya positif, yang ke bawah berarti negatif. Kalau udah gitu tinggal dicek aja. Dia punya persamaan apa? Yang pertama, VY sama dengan V0Y minus G dikali T. Persamaan yang kedua, apa? Delta Y sama dengan V0Y dikali T minus setengah G dikali T kuadrat. Kenapa pakai delta Y? Karena perubahan di sumbu Y. Kalau di gerak mendatar kan S biasanya, ya kan? Sekarang tinggal diganti lagi ini VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat minus 2G dikali delta Y. Nah, dah 3 ini lawan 1 ini sudah bisa menyelesaikan semuanya. Sekarang kita langsung eksekusi bagaimana tinggi maksimum bola. Karena kita punya ketinggian awal berarti ini adalah Y0, ini Y0 dan Y maksimumnya di sini. Oke. Berarti kita pakai persamaan yang mana nih? Pakai persamaan yang ketiga. Coba ketiga. Di sini sudah ketahuan bahwa VY-nya akan sama dengan 0 ketika di tinggi maksimum di Y max. Maka kita bisa pakai 0 sama dengan V0Y kuadrat. V0Y kuadrat itu apa? Ini kan V0 dikali sinus theta. V0-nya 40, sinus theta-nya 30 berarti setengah. Nilainya V0Y berarti sama dengan 20. Maka masukin aja V0Y kuadrat 20 kuadrat minus 2 dikali G-nya 10 dikali delta Y. Berarti kita bisa tentukan nilai delta Y, 20 delta Y sama dengan 400. Berarti delta Y sama dengan 20 meter, ya kan? Kalau delta Y 20 meter dan delta Y itu maknanya adalah Y maksimum ketinggian akhir yang dikurangi Y0 sama dengan 20 meter. Y0-nya adalah 8,8, berarti Y maksimumnya bisa dicari dong, bisa kan? Nah, coba berapa Y maksimumnya? Yang kedua, tuh kameraku mati. Nah, switch dulu lah, reconnect. Nah, sudah connect lagi. Sekarang yang kedua yang B, deng. Yang B itu kita mau mencari lama waktu udara. Berarti berhubungan sama waktu. Selama di udara, berarti berangkat dari Y0 sampai ke Y akhirnya di sini. Y akhirnya adalah 0 meter karena di tanah kan gitu. Berarti kita bisa pakai yang mana nih? Ya udah, bisa pakai persamaan yang kedua juga boleh, bahwa delta Y sama dengan V0Y dikali T minus setengah G T kuadrat. Lanjut, delta Y-nya berarti ketinggian akhir 0 dikurangi ketinggian awal 8,8
sama dengan V0Y. Tadi udah ketemu 20 ya kan. 20 dikali T yang mau kita cari. Minus setengah dikali G. Setengah kali 10 berarti 5T kuadrat. Dah mantap, kita pindah ke sana jadi 5T kuadrat minus 20T minus 8,8 sama dengan A0. Nah. Ini jadi persamaan kuadrat. Carilah faktor-faktor persamaan kuadrat. T1-nya sama dengan berapa, T2-nya sama dengan berapa. Nanti ketika ada T yang negatif, berarti itu tidak memenuhi. Pilihlah T yang mantap gitu. Gampang tuh. Sudah ketemulah lama waktu bola di udara. Terus kemudian jarak bola terjauh, kita ke C, jarak bola terjauh itu adalah X max. Gak pakai rumus cepat, kita cukup pakai rumus Vx dikali T. T-nya adalah T lama waktu di udara yang ini tadi. Vx-nya adalah V0 cos alfa dikali T di udara yang kita cari di sini tadi. Masukin saja. V0-nya adalah 40, cos 30 adalah setengah akar 3. Dikali T-nya ini berapa, masukin ke sini, ketemulah nilainya jarak terjauh. Dah, itu saya jawab dengan konsep semuanya. Semoga bisa curahkan. Ingat, jangan mengandalkan rumus cepat, bisa-bisa kalian kejebak. Dah, semangat terus belajarnya, rajin-rajin lihat video di sini biar pinter, otaknya sehat.